Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida dari kelas Akuntansi C 2019 yang akan menjelaskan mengenai apa itu diksi. Sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, kata khusus. Pertama, diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dengan dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Diksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal yang diamanakan. 2. Dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Diksi mempunyai fungsi dalam karya sastra. Yang pertama, membuat orang-orang yang membacanya ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan penulis ataupun pembacanya. Itulah pengertian diksi, ciri-ciri diksi, fungsi diksi dalam karya sastra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau pendanaan kata. Contohnya, aku, saya, melihat, memandang, senang, bahagia. Selanjutnya, homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Jika lafalnya sama disebut homofon. Tetapi jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homograf. Contohnya, bulan, nama kalender, April, Mei, Juli, Juni, Agustus, atau nama satelit, bulan, wow, indahnya malam ini. Genting, gawat, atau atap rumah. Ketiga, rapat, pertemuan antara aku dan kamu tapi bukan rapat, atau tidak rentang. Selanjutnya, denotasi adalah makna yang sebenarnya, lugas dan menunjukkan langsung pada acuan atau kalimat yang dimaksud. Secara kamus, denotasi memiliki makna yang sesuai dengan hasil observasi dari penglihatan, pendengaran, perasaan, pengalaman, atau penciuman. Jadi, kalimat denotasi merupakan kalimat yang terdiri dari beberapa kata yang mengandung arti sebenarnya, yang bersifat faktual, objektif, dan dipastikan kebenarannya. Contohnya, Dika merasakan lidahnya pahit sehingga saat makan kue ketika ia sakit tipes. Lidahnya pahit merupakan cara ia merasakan makanan itu tidak enak karena sakit. Selanjutnya, konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya, tersirat dan tidak langsung, mengacu pada kalimat sesungguhnya yang cenderung kiasan, sering dijumpai dalam karya sastra seperti puisi. Kalimat konotasi ini sebaliknya dari kata denotasi. Jadi, kalimat konotasi merupakan kalimat yang mengandung nilai-nilai emosional, kultural tertentu.
yang bersifat objektif dan melekat pada suatu kata atau frase. Contoh kalimat konotasi. Dia mempunyai sifat ringan tangan kepada para pemulung di kampung perkumuhan itu. Ringan tangan berarti suka membantu. Selanjutnya, kata umum. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakup pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hiponim. Ciri-ciri kata umum yaitu memiliki makna yang beragam, memiliki kata yang dapat diperinci atau dijabarkan lagi, merupakan kata pusat atau inti sehingga masih bisa dijelaskan. Contoh kata umum. Ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kata melihat adalah kata yang paling umum. Selanjutnya, kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Jadi, kata umum disebut dengan hiponim, kata khusus disebut dengan hiponim. Ciri-ciri kata khusus: memiliki suatu makna, memiliki kata yang tidak dapat dijabarkan lagi, mempunyai kata penjelasan dari kata umum. Contoh kata khusus. Ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi, kata umum adalah kata yang memiliki makna yang cakup pemakaiannya lebih luas. Contohnya melihat. Ayah melihat, aku melihat, dia melihat. Kalau kata khusus adalah kata yang khusus digunakan untuk kalimat tersebut. Contohnya, ayah menengok, kata menengok, melirik, itu adalah kata yang khusus. Itulah penjelasan mengenai diksi, sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, kata khusus, dan penjelasan-penjelasan yang saya tadi sebutkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Almaida mengucapkan terima kasih atas telah menonton video ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.